Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang katabolisme karbohidrat. Kita tahu katabolisme merupakan reaksi pemecahan molekul besar yang kompleks menjadi molekul kecil yang lebih sederhana. Kali ini saya akan menjelaskan tentang respirasi aerob. Ada 4 tahap pada respirasi aerob. Yang pertama itu glikolisis, yang kedua itu dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga itu siklus Krebs, dan yang keempat itu transport elektron. Yang pertama itu glikolisis. Glikolisis merupakan reaksi pemecahan molekul karbohidrat yang memiliki 6 karbon atau glukosa menjadi 2 asam piruvat. Yang pertama itu glukosa. Glukosa terfosforilasi menjadi glukosa 6 fosfat. Kemudian terisomerasi menjadi fruktosa 6 fosfat dan terfosforilasi lagi menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Pada tahap ini merupakan tahap lisis di mana fruktosa 1,6 bifosfat akan menjadi dua senyawa yaitu fosfogliseraldehid. Kemudian selanjutnya menjadi 1,3 bifosfat gliserat, kemudian menjadi 3 fosfogliserat, selanjutnya menjadi 2 fosfogliserat, dan kemudian menjadi fosfenol piruvat. Pada fosfenol ini kemudian memindahkan atomnya ke 9 KDP dan terbentuklah asam piruvat. Tahap dibutuhkan energi berupa ATP itu pada tahap 1 dan 3. Tahap pemecahan pada tahap keempat dihasilkannya NADH itu pada tahap kelima. Dihasilkannya ATP pada tahap ke-6 dan 9. Jadi, hasil glikolisis senyawa berupa ATP adalah sebanyak 4 ATP dan NADH sebanyak 2, kemudian asam piruvat sama dengan 2. Sebenarnya di sini ATP itu cuma 2 karena pada tahap 1 dan 3 itu sudah dibutuhkan energi. Kemudian dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif adalah reaksi perantara antara glikolisis dengan siklus Krebs terjadi mulai dari sitoplasma menuju ke mitokondria, terjadi di dalam matriks mitokondria. Tahap ini asam piruvat mengalami 3 peristiwa. Yang pertama itu dekarboksilasi oksidasi, yang kedua itu oksidasi, yang ketiga itu penggabungan dengan KOA. Asam piruvat akan mengalami dekarboksilasi dengan melepas CO2, kemudian oksidasi dengan melepas H2O, sehingga NADH dan penggabungan dengan koenzim A sehingga terbentuk asetil KOA. Pada tahap ini dihasilkan 2 NADH dan 2 asetil KOA. Selanjutnya, siklus Krebs. Siklus Krebs terjadi di matriks mitokondria. Bahannya adalah asetil KOA, sehingga disebut asam sitrat trikarboksilasi karena karbonnya ada 3. Dari rangkaian siklus Krebs ini, bagian yang menghasilkan NADH dan juga CO2 adalah sebagian isositrat menjadi alfa ketoglutarat, kemudian alfa ketoglutarat menjadi suksinil koenzim A. Malat berubah menjadi oksaloasetat, sedangkan bagian yang menjadi FADH2 adalah suksinat berubah menjadi fumarat, dan bagian yang menghasilkan ATP atau GTP adalah di bagian suksinil menjadi suksinat. Di siklus Krebs ini merupakan tahap di mana dihasilkannya banyak CO2 dan juga elektron dalam jumlah besar. Jadi kesimpulannya, pada proses siklus Krebs ini dihasilkan 6 NADH, 2 FADH dan 2 ATP. Tahap yang terakhir adalah tahap transport elektron. Tahap transport elektron merupakan proses panen energi
ATP yang berasal dari NADH2 dan FADH2 yang diperoleh dari tahap sebelumnya. Tahap transport elektron ini terjadi di bagian membran dalam mitokondria mengalami pelapukan yang kita sebut sebagai kristal. Di tahap ini terjadi proses transport elektron yang dihasilkan dari tahap glikolisis dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs, artinya NADH dan FADH2 akan melepaskan hidrogen yang dimiliki untuk ditangkap oleh sitokrom. Sitokrom hidrogen yang lainnya di dalam membran dalam mitokondria ini terdapat enzim-enzim yang berperan dalam tahap transport elektron, antara lain NADH dehidrogenase, plakoprotein ubiquinon, sitokrom B, C, sitokrom C, sitokrom oksidase, dan yang terakhir yang berfungsi sebagai akseptor hidrogen terakhir adalah oksigen. Selain itu juga terdapat mesin untuk menghasilkan ATP, yaitu ATP sintase. Melalui peristiwa kimiosintesis, jadi NHDA akan melepaskan hidrogen yang ditangkap oleh enzim-enzim yang ada pada membran dalam mitokondria. Kemudian akhir ditangkap oleh oksigen untuk kemudian dihasilkan energi dan H2O. Di tahap ini akan banyak dihasilkan ATP sebanyak 34 ATP. Jadi seandainya di total dari tahap glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs dan transport elektron, jumlah ATP yang dihasilkan adalah sebanyak 38 ATP. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.